Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Maria Aksela. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai investasi emas. Pertama-tama kita bahas mengenai emas atau logam mulia. Emas atau logam mulia merupakan salah satu jenis aset yang paling dikenal semua generasi. Emas dianggap paling mudah dipahami, mudah diuangkan, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran sejak dulu. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa sih harus berinvestasi di emas? Hal ini dikarenakan nilai emas dianggap tahan inflasi dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Untuk masyarakat yang ingin berinvestasi secara syariah, akan menganggap bahwa emas merupakan pilihan yang paling aman. Selanjutnya akan membahas mengenai macam-macam emas yang dapat dijadikan tabungan. Yang pertama adalah perhiasan emas. Perhiasan emas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah dapat terkena biaya tambahan ketika dijual kembali sehingga dapat memotong keuntungan. Sedangkan kelebihannya adalah perhiasan emas merupakan aset konsumsi yang dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya adalah emas batangan. Emas batangan memiliki kelebihan berupa memiliki standar yang jelas seperti emas 24 karat, beratnya jelas, dan memiliki sertifikat. Selanjutnya saya akan menyebutkan tempat-tempat yang dapat digunakan untuk menabung emas. Yang pertama adalah tabungan emas di Pegadaian, kedua adalah program berangkat emas dari Antam, atau bisa disebut juga aneka tambang, dan yang ketiga adalah tabungan emas fintech. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menabung emas di fintech. Pada tabungan konvensional, apabila menabung emas dan ingin membeli emas sebanyak 1 gram, maka seseorang harus memiliki uang yang sebesar emas 1 gram. Beda dengan di fintech, pembeli dapat membeli emas sejumlah uang yang dimiliki. Jadi semisal emas sebanyak 1 gram itu seharga 1 juta, sedangkan pembeli hanya memiliki uang 100.000, maka nantinya pembeli akan mendapatkan emas sebanyak 0,1 gram. Nah, nantinya fintech akan mengkonversi emas sesuai dengan harga yang dimiliki oleh pembeli. Lalu pertanyaan yang timbul sekarang, apabila menabung emas di fintech, apakah nantinya bisa mempunyai emas fisik? Biasanya program tersebut memberikan opsi di mana apabila saldo tabungan sudah mencukupi untuk mendapatkan emas fisik dalam berat tertentu, maka nasabah dapat memiliki emas fisik. Semisal tabungan nasabah sudah bisa membeli atau sudah bisa mencarikan seharga 1 gram emas fisik, maka nanti dapat dicairkan menjadi emas fisik. Lalu apa sih keuntungan menabung emas? Yang pertama, memiliki aset investasi, lalu investasi emas lebih mudah dipahami, dan yang terakhir mudah dipindah tangankan. Selanjutnya akan membahas mengenai tips menjadikan emas sebagai investasi. Tips menjadikan emas sebagai investasi adalah: pertama, memahami profil resiko pribadi, menghitung kebutuhan investasi, menentukan strategi pembelian emas yang sesuai, dan yang terakhir, mempunyai dana darurat. Lalu kita akan membahas mengenai tips menabung emas digital. Yang pertama, pastikan penyelenggara aplikasi sudah terdaftar dan berizin di OJK. Lalu pastikan aplikasi penyelenggara memiliki fisik emas. Lalu pilih aplikasi yang memiliki spread atau selisih harga jual dan harga beli yang paling murah untuk memperkecil kerugian. Dan yang terakhir, pilih yang memiliki minimal pembelian kecil dan terjangkau. Berikut adalah aplikasi penyedia investasi emas yang sudah terdaftar di OJK. Yang pertama, Buka Emas, Tokopedia Emas, Tabung Emas Shopee, Pegadaian Digital, Peluang, dan Indogold. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna bagi penonton sekalian dan dapat membantu penonton mempertimbangkan untuk berinvestasi emas. Sampai jumpa di lain kesempatan.